Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Jauhari Puadi dengan nomor NIM 12320200179. Kelas 4E Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjawab UAS mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, soalnya tuliskan dan jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Dalam filsafat ilmu, ada 3 aspek utama yang menjadi fokus kajian. Yang pertama, ada ontologi. Ontologi membahas hakikat, realitas atau apa yang ada dalam konteks filsafat ilmu. Ontologi menanyakan apa objek dari ilmu itu. Misalnya dalam sains alam, objeknya adalah fenomena fisik. Dalam ilmu sosial, objeknya adalah perilaku dan relasi manusia. 2. Epistemologi. Epistemologi berfokus pada asal-usul, metode, dan validitas pengetahuan. Pertanyaan kunci bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Epistemologi membedakan antara opini, kepercayaan, dan pengetahuan yang teruji secara ilmiah. Ini penting dalam membangun kerangka berpikir ilmiah yang rasional dan sistematis. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi mengkaji nilai dan etika dalam ilmu pengetahuan. Apakah ilmu bebas nilai harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial? Aksiologi menjadi penting ketika ilmu digunakan untuk kepentingan publik dan memunculkan dilema etika, contoh teknologi nuklir atau rekayasa genetika. Nomor 2. Jelaskan secara sistematis upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Upaya sistematik manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah meliputi yang pertama, observasi pengamatan awal, yaitu mengamati fenomena dengan indera atau alat bantu. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu merumuskan pertanyaan atau masalah yang ingin diselidiki. Yang ketiga, hipotesis, yaitu menyusun dugaan sementara yang logis dan dapat diuji. Yang keempat, eksperimen atau pengumpulan data, yaitu melakukan pengujian atau pengumpulan data secara sistematis. Yang kelima, analisis data, yaitu menganalisis hasil untuk melihat apakah mendukung hipotesis. Yang keenam, kesimpulan, yaitu menarik generalisasi berdasarkan bukti. Yang ketujuh, publikasi dan uji publik, yaitu hasil terbuka untuk dikaji ulang oleh komunitas ilmiah. Syarat pengetahuan ilmiah. Yang pertama, ada objektif, yaitu tidak biasa berdasarkan fakta. Sistematis atau teratur yang mengikuti prosedur logis. Yang ketiga, empiris, yaitu berdasarkan pengalaman atau observasi nyata. Yang keempat, verifikatif, yaitu dapat diuji ulang kebenaran. Yang kelima, kumulatif atau bersifat membangun dari pengetahuan sebelumnya. Nomor 3, tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa khasanah pengetahuan ilmiah. Sarana pengetahuan ilmiah yang pertama ada logika, yaitu alat berpikir rasional untuk menyusun argumen yang valid. Yang kedua, bahasa, yaitu sarana komunikasi untuk mengungkapkan dan mendiskusikan pengetahuan. Yang ketiga, matematika dan statistik, yaitu alat bantu kuantifikasi dalam eksperimen ilmiah. Yang keempat, teknologi, yaitu sarana eksperimen pengumpulan dan analisis data. Khasanah pengetahuan ilmiah yang pertama, ada pengetahuan dasar, yaitu pengetahuan untuk memahami alam tanpa langsung diarahkan pada aplikasi. Yang kedua, pengetahuan terapan, yaitu pengetahuan yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah praktis. Yang ketiga, ilmu interdisipliner, yaitu penggabungan antar bidang ilmu seperti bioteknologi, neuropsikologi. Yang keempat, ilmu humaniora dan sosial, yaitu mengkaji manusia dalam konteks budaya, bahasa, sejarah, dan interaksi sosial. Nomor 4. Menurut saudara, bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah terikat dengan nilai? Kemukakan argumentasi saudara. Ilmu sebaiknya dikembangkan dengan memperhatikan nilai terkait nilai, bukan bebas nilai. Argumentasinya yang pertama, realitas sosial adalah ilmu tidak berkembang di ruang hampa tetapi dalam konteks sosial budaya tertentu. Maka nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan harus menjadi pertimbangan dan pengembangan ilmu.
Yang kedua, tanggung jawab etis, yaitu peneliti dan ilmuwan memiliki tanggung jawab moral terhadap dampak pengetahuan yang dihasilkan, terutama jika berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, bahaya ilmu bebas. Nilai antara lain sejarah mencatat bahwa ilmu bebas nilai bisa melahirkan tragedi, misalnya eksperimen manusia oleh Nazi, pengembangan senjata pemusnah massal. Nomor 5. Dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Perbedaan metodologis antara lain. Dalam metodologi penelitian, pendekatan kuantitatif dan kualitatif memiliki perbedaan mendasar baik dari segi tujuan, jenis data, teknik pengumpulan acara analisis, maupun hasil yang diharapkan. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengukur suatu gejala, menguji hipotesis, dan membuktikan teori secara objektif. Ia menggunakan data berupa angka-angka yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistik. Teknik yang sering digunakan dalam pendekatan ini antara lain survei, eksperimen, dan kuesioner terstruktur. Hasil dari pendekatan kuantitatif biasanya berupa generalisasi yang dapat mewakili populasi yang lebih luas. Sebaiknya, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada upaya memahami makna suatu bersifat naratif dan deskriptif seperti hasil wawancara mendalam, catatan observasi, dan dokumentasi dalam proses pengumpulan datanya. Peneliti menggunakan metode seperti wawancara terbuka, observasi partisipatif atau studi kasus. Analisis data kualitatif bersifat interpretatif, mencari pola dan tema-tema yang muncul dari data untuk menggambarkan realitas yang kompleks dan kontekstual. Hasil akhirnya bukan berupa generalisasi, melainkan pemahaman mendalam terhadap makna yang terkandung dalam fenomena tersebut. Dengan demikian, kedua pendekatan ini memiliki kontribusi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan kuantitatif memberikan keakuratan, validitas, dan kemampuan untuk menguji teori secara sistematis, sedangkan pendekatan kualitatif memberikan kedalaman pemahaman konteks sosial budaya serta fleksibilitas dalam menangkap dinamika manusia yang tidak dapat diukur dengan angka. Dalam praktiknya, kombinasi keduanya atau pendekatan mixed methods sering digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, kuantitatif menyumbang pada generasi, prediksi, dan pengujian teori secara objektif, dan dapat diuji ulang, cocok untuk ilmu alam dan sosial dengan populasi besar. Yang kedua, kualitatif memberi pemahaman mendalam terhadap konteks budaya dan makna subjektif, sangat penting dalam kajian humaniora, pendidikan, dan psikologi. Oke, terima kasih. Segitu saja jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.